omon doan. Ini kata-kata populer baru yang sekarang lagi rame-rame diperbincangkan teman-teman ya di media sosial. Dan yang mempopulerkan omon ini tentu adalah capres atau calon presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dari 02. Omon ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Kalau emang Prabowo itu baik, udah dari dulu kita milih Prabowo. Kita nggak bakalan milih Jokowi sampai 2 kali. Bener nggak? Itu udah logika. Apakah karena ada Gibran yang jadi cawapres, terus Prabowo langsung dianggap jadi juru selamat untuk Indonesia dan rekam jejaknya mendadak hilang? Yang bakalan jadi presiden itu Prabowo, bukan Gibran. Gibran itu cuma cawapres. Kalaupun seandainya mereka menang, yang ngatur dan yang punya kuasa itu Prabowo yang jadi presiden, bukan wakil presidennya. Jelas-jelas dulu kita sengaja menghalangi dia jadi presiden, kok sekarang malah mau dikasih karpet merah untuk jadi presiden. Kalau dibilang otaknya pada konslet, ya itu bener. Kan namanya aja pilpres, pemilihan presiden, bukan pilwapres. Kalau elu bilangnya gue cuma ngedukung Gibran bukan Prabowo, pas elu nyoblos mukanya Gibran, itu namanya elu ngasih suara buat Prabowo jadi presiden. Kenapa logika lu jadi cacat semua gara-gara ada Gibran di kubu Prabowo? Lagian, masa 2024 lu ngedorong pemuda berprestasi jadi ban serepnya orang tua yang haus kekuasaan? Sakit lu, sob. Tentu ini merupakan serangan dari Bapak Prabowo yang diarahkan kepada Anies Baswedan. Itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya, karena Anies Baswedan dinilai banyak omong ya. Ngomong doang, omon katanya Bapak Prabowo. Namun kita rasa itu hal-hal biasa. Cuman yang ingin kita bahas ini para netizen ini teman-teman ya, menyangkut dengan omon ini banyak respon para netizen. Langsung saja ya, kita lucu-lucuan saja. Banyak kata-katanya doang. Buktinya jis jadi. Siapa yang bikin? Jangan pilih Pak Anies lah. Ngomong doang dia, kerjanya belum tentu. Tapi gue tadi kesini naik transportasi umum udah enak ya. Ada MRT, Jaklingko. Aduh, jangan milih Pak Anies lah. Kata-katanya doang manis dia mah. Buktinya penyeberangan jalan JPO jadi lebih bagus. Jangan pilih Pak Anies dah. Susah banget nyari kesalahannya. Cepet dah. Nanti viral lagi. Ada yang mau nongol. Pemimpin banyak yang muda nggak ada masalah. Yang penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda, tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu menurut saya ya. Yang betul itu kita milih usia mudanya, tapi memang dianya memang mumpuni. Kompetensi dan kualitas. Itu Kang Emil sebenarnya yang terjadi. Karena nama keluarganya atau orang tuanya. Nah, ada kelemahan demokrasi kita. Nah, apa ini? Demokrasi kita itu memilih orang yang disukai, bukan memilih orang yang mumpuni. Ya itu. Kecenderungannya gitu ya. Untuk disukai nggak usah pinter, nggak usah cerdas, nggak usah mumpuni. Contohnya pencitraan aja disukai, disipil aja. Makanya jangan kaget kalau mindsetnya masih begini. Nanti yang terpilih orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas, tidak bisa bekerja, tapi pintar menarik hati masyarakat dengan tarian-tarian dan pencitraan. Oke.
setelah debat capres yang ketiga kemarin selesai, banyak video-video lucu yang kemudian bertebaran di halaman TikTok saya. Saya kena percaya teman-teman juga sama kan. Jadi video-video melau, video-video yang perlihatkan pendukung paslon nomor 2 menangis terisak-isak seolah-olah terzolimi sampai tidak tidur semalaman setelah debat capres. Nah, yang lucunya yang menangis itu bukan hanya kaum perempuan, bukan emak-emak, tetapi kaum bapak-bapak juga ikut di situ. Cemen kan? Nah, inilah bedanya pemilih yang menggunakan akal sehat, akal rasional dengan perasaan yang hanya menggunakan perasaan. Akhirnya seperti ini kan. Nah, andai kata yang meninggal itu orang tuanya atau terzolimi orang tuanya, ya nah, wajar menangis. Tapi yang ditangisi ini adalah dia yang memiliki harta kekayaan ratusan ribu hektar, ya, dan kemudian telah menjabat sekian tahun lamanya. Untuk apa ditangisi? Sementara hidup kita begini-begini aja. Nah, ini kan lucu. Jadi hati-hati, saya hanya ingin mengingatkan pemilih Anies Baswedan, hati-hati dengan politik kasihan. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Karena kenapa? Karena dikatakan serang menyerang terlebih dahulu. Yang menyerang itu sebenarnya kan lebih awal tuh Prabowo Subianto. Pada debat capres yang pertama, coba lihat pembulian mengenai angin, gitu ya, angin. Setelah itu bertebaran dari pendukung paslon nomor 2, angin tidak punya KTP apa segala macam. Apakah pendukungnya Anies mewek? Tidak. Apakah pendukung Anies itu menangis? Tidak. Mereka counter dengan fakta dan data. Ya, karena mereka sadar bahwasanya ini harus dibalas dengan data dan fakta supaya bisa mengimbangi berita-berita itu. Nah, begitu pada debat capres yang kedua juga sama kan. Caimin dijebak dengan patahnya SGIE, setelah itu bertebaran kan. Nah, tapi apa pendukung Anies, apakah mereka itu menangis? Tidak. Mereka counter lagi dengan fakta dan data juga. Nah, giliran pada debat capres yang ketiga mati kutu ya, diskak mati. Ya, sehingga tidak bisa ngomong lagi. Padahal sebenarnya itu adalah bidang beliau. Bidang dia sebenarnya pertahanan negara. Lah, ketika tidak bisa menjawab dengan data dan fakta, pendukungnya pada mewek. Ini kan lucu sekali ya. Nah, oleh karenanya, mari kita terus komitmen dan teguhkan hati kita. Sekali layar terkembang, patang surut ke belakang, terbujur lalu terbelintang patah. Tetap Anies nomor 1, perubahan untuk Indonesia. Jadi pilpres kali ini nggak tegang teman-teman ya, ada lucu-lucunya karena banyak dari paslon yang membuat kata-kata populer seperti omon-omon ini, blimbing sayur lah kemarin, aduh, samsul, asam sulfat, omon-omon doan. Tapi seru juga ya, daripada kita terlalu serius ya kayak kemarin di pilpres 2014-2019 sampai para pendukung 0102 hampir baku hantam ya dengan ucapan kampret lah, cebong lah, itu kurang baik. Lebih baik yang sekarang teman, lebih santai karena banyak lucunya ya. Gimana menurut kalian? Apa yang dipopulerkan oleh Bapak Prabowo ini bermanfaat apa enggak nih? Omon-omon nih. Ini Pak Prabowo yang mempopulerkan nih kata-kata ini. Mungkin nanti ini akan dikenal oleh Gen Z ya, karena ketika pemilu ini masa-masanya Gen Z teman-teman. Dan ini pasti terekam dengan baik di media sosial kalian. Beda dengan kemarin nggak terlalu terekam ya. Kalau sekarang banyak kata-kata yang baru ya, istilah-istilah baru yang populer, omon-omon, samsulfat lah, samsul, apalah lain sebagainya. Oke teman-teman, konten ini hanya seru-seruan saja, semoga bermanfaat dan jangan lupa support selalu channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.